Allah menunjukkan tanda-tanda tak biasa sejak pertengahan November lalu. Hujan yang tumpah berhari-hari dengan jeda sesaat terus mendera sebuah kampung di lorong 4 Utana Bolon dan sekitarnya. Kampung ini berada di daerah perbukitan. Lanskapnya didominasi bangunan rumah beratap seng. Belum habis kopi di gelas, Yania Tilase menerima panggilan, Sabtu pagi, 22.11. Saat menempelkan telepon genggam ke telinga, wajahnya sedikit mengeras. Perempuan berperawakan ramping ini mendapat peringatan dari kakaknya yang tinggal di atas bukit. Hati-hatilah kalian sudah longsor ini dari atas. Tanah longsoran sudah tertahan kayu-kayu, kata orang di ujung telepon, seperti ditirukan Yania. Setelah memutus panggilan telepon, perempuan 54 tahun ini segera memanggil dua anak lelakinya. Ia meminta mereka menjemput kakaknya yang baru saja menelpon. Pergilah mereka. Setelah kembali, kedua anak laki-lakinya bercerita menggebu-gebu. Mereka telah melihat longsor besar sekali. Tapi tanah dan bebatuannya masih tertahan kayu-kayu. Kalau hanyut itu dengan sekaligus, hancur kita di sini. Tidak ada hidup kita ini, kata Arman Jaya Zebua, salah satu anak laki-laki Yania. Kabar tentang adanya longsor yang tertahan di atas bukit beredar dari mulut ke mulut. Sambil merenung, dan melihat debit air yang mulai naik di sekitaran rumah, hari itu Yania dan keluarganya memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, bangunan Gereja Banuaniha Keriso Protestan, BNKP, Rumah Orang Kristen Protestan Nias. Bukan hanya Yania, ada 14 keluarga lain turut serta mengungsi di gereja. Dari Sabtu sampai Senin, lebih dari 50 orang bermalam di sana. Di tempat ibadah ini, para pengungsi menggelar kasur, menumpuk pakaian ganti, sampai menyimpan dokumen-dokumen penting dalam tas masing-masing. Kayak rumah kami lah gereja itu, cerita Yania. Meskipun puluhan orang ini tidur di gereja, tapi tiap pagi dan siang mereka tetap kembali ke rumah masing-masing. Keperluannya untuk memasak dan MCK. Kondisi cuaca makin tak menentu. Mulai Senin 24 November, curah hujan semakin deras. Angin bertiup kencang membuat banyak pepohonan membungkuk. Situasi ini semakin buruk sampai keesokan harinya. Biar ku masak air di rumah, kata Yania kepada keluarganya di dalam gereja, Selasa pagi, 25.11. Ibu dari 7 anak ini juga sekalian mau memberi pakan ayam dan seekor babinya. Belum tuntas menuang air ke dalam panci dan menyiapkan api kompor, seorang kerabat tiba-tiba datang dan menegur keras. Jangan dulu di situ. Jangan dimasak air, teriak kerabatnya seperti diceritakan Yania. Sudah ditelepon dari atas. Hanyut semua kayu itu yang sudah tertahan. Pecah, karena hujan yang deras itu. Yania tidak langsung berhenti melakukan aktivitas rutinnya itu, karena keluarganya butuh air minum. Bagaimana mau minum? Kata Yania bertanya-tanya. Jangan dulu, ayo masuk kita ke gereja, kerabatnya memaksa. Yania mengalah. Ia mengurungkan niat memasak air dan membiarkan ayam serta babinya kelaparan sementara waktu. Sambil memperhatikan langkah kaki pada air yang mulai tinggi di pinggiran rumah, ia kembali ke gereja. Di gereja, Yania langsung teringat dengan tasnya yang berisi uang, ATM, KTP dan dokumen penting lainnya. Uang di dalam tas itu sebagian adalah milik jemaat gereja BNKP. Akulah bendahara di gereja itu. Tapi bukan yang digendong tas itu. Tas yang dipegang saja, katanya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara keras dari belakang gereja. Satu ruangan di gereja panik. Para pemuda yang berada di situ berjalan ke belakang untuk memastikan apa yang terjadi. Tanah di belakang gereja sudah merosot, menumbangkan pohon durian. Untungnya, material masih tertahan sebuah rumah tua yang masih berdiri persis di belakang gereja. Longsor dari belakang, di depanlah kamu, Mak, teriak Arman saat itu. Yania menggendong cucu yang masih bayi dan bergegas menuju pintu depan gereja bersama pengungsi lainnya. Kubawalah tasku itu. Ada yang sudah didempetlah kursi itu. Kutaruhlah di situ tasku itu, katanya. Dari halaman gereja, ia dan pengungsi lainnya menyaksikan lautan air coklat sudah menggenangi rumah-rumah. Tinggi air setengah tembok rumah. Tapi hujan yang tak kenal ampun terus mengguyur, membuat rumah-rumah semakin tenggelam. Sudah enggak ada rumah kita lagi, Mak. Yang penting pokoknya selamat kita, kata Arman kepada Yania. Allah, Tuhan, bagaimana kita ini, batin Yania. Belum selesai memikirkan rumahnya yang tenggelam, seorang pria dengan wajah panik datang.
Lari kita semua. Jangan di sini lagi. Jangan, bawa, diambil apa-apa. Pokoknya hidup kita yang diselamatkan, kata pria itu, sambil menambahkan kayu-kayu besar kemungkinan akan menghantam semua bangunan yang ada di kampung ini. Rombongan pengungsi buru-buru mengemas barang-barang yang penting, meninggalkan gereja. Bayi dari gendongan Yania berpindah ke pelukan ibunya, Noverlinda Waru. Pelarian dari gereja menuju dataran yang lebih tinggi menjadi perjalanan paling diingat Noverlinda. Saat itu, ia hanya membawa pakaian yang melekat di badan dan satu kain gendongan bersama bayinya. Disitulah sangat sulit, di mana jalan kami untuk bisa selamat. Soalnya, di depan sudah air. Belakang longsor. Kayu pun di situ berpatahan, katanya. Untuk mencapai tempat yang lebih tinggi, Noverlinda bersama puluhan pengungsi lainnya berlari sekuat tenaga. Bayi dalam pelukannya ikut terguncang-guncang dan basah kuyup.